Ci Brenda yang akan bercerita pada ibadah Minggu Anak di hari ini. Sebelumnya, Ci Brenda mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh menjaga kami dan mengumpulkan kami di ibadah Minggu Anak pada hari ini. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, kuasailah diri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum bercerita, Ci Brenda punya permainan nih. Satu permainan yang mudah dan gampang banget. Tapi sebelum mulai, adik-adik silakan siapkan kertas dan pulpen atau pensil untuk menulis ya. Sambil adik-adik menyiapkan kertas dan pulpen, adik-adik boleh pause dulu video ini dan siapkan alat tulisnya. Oke, tugas adik-adik sekarang hanya mendengarkan saja dengan baik satu kalimat yang akan Ci Brenda sebutkan. Siap? Kita mulai ya. Kalimatnya adalah, aku suka berbagi cerita yang ku dengar tentang Tuhan Yesus. Oke, Ci Brenda ulang sekali lagi ya. Aku suka berbagi cerita yang ku dengar tentang Tuhan Yesus. Oke, kalau tadi kalian sudah dengar kalimat dari Ci Brenda, sekarang adik-adik silakan melengkapi kalimat yang masih berantakan ini menjadi kalimat yang benar, sesuai dengan yang Ci Brenda sebutkan tadi. Kemudian, adik-adik tulis di kertas dan sebutkan kembali kalimat yang sudah adik-adik rangkai menjadi kalimat yang benar. Ayo, siapa yang berhasil merangkai kalimatnya dengan benar? Ci berharap semuanya benar ya. Kalimat yang benar adalah, aku suka berbagi cerita yang ku dengar tentang Tuhan Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, permainan sederhana tadi mengajarkan satu hal penting, yaitu jika kita mau menyampaikan kalimat yang benar, maka kita harus mendengarkan dengan baik. Sama seperti firman Tuhan yang selalu adik-adik dengar selama ini. Jika adik-adik mau menyampaikan firman Tuhan untuk orang lain, maka adik-adik harus dengerin dulu firman Tuhan itu dengan baik. Firman Tuhan yang mau disampaikan ke adik-adik hari ini adalah tentang seorang nabi yang bernama Nabi Yoel. Nabi itu apa sih adik-adik? Nabi adalah orang yang tugasnya memberitakan atau menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Nah, Nabi Yoel ini bertugas di kota Yerusalem. Kota Yerusalem itu dekat ya dengan Bait Allah. Pada saat itu, ketika adanya wabah belalang, kemudian kekeringan, terus ada juga kebakaran di padang gurun, menurut Nabi Yoel, 3 hal yang terjadi itu merupakan tanda-tanda nih bahwa Tuhan marah kepada umat yang ada di sana. Untuk itu, Nabi Yoel mengingatkan umat Yehuda untuk bertobat dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Tidak hanya itu, tapi Nabi Yoel juga ingin nih agar firman Tuhan yang ia sampaikan kepada umat di sana bisa diceritakan terus-menerus kepada seluruh orang, bahkan sampai kepada adik-adik saat ini. Nah, pesan Nabi Yoel untuk kita semua di hari ini bisa kita lihat pada kitab Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dan sambil mencari kitab Yoel, video ini boleh di-pause dulu ya. Setelah ketemu, silahkan adik-adik play lagi. Oke, sudah ketemu semuanya kitab Yoel? Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Nah, Ci Brenda akan bacakan juga nih untuk adik-adik. Pesannya adalah, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah Nabi Yoel ingin agar firman Tuhan bisa diceritakan terus-menerus kepada semua orang. Karena mendengar cerita firman Tuhan itu penting adik-adik, supaya kita bisa tahu apa aja sih yang boleh kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan juga bisa adik-adik dengar melalui
Yang pertama, Enci dan Engku di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Biasanya adik-adik dengarnya di gereja ya, tapi karena sekarang kita masih beraktivitas di rumah, adik-adik pun tetap bisa mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Terus yang kedua, ketika adik-adik pergi gereja atau ibadah keluarga bersama orang tua, adik-adik pun bisa dengar firman Tuhan melalui Bapak Pendeta atau Om dan Tante majelis yang bertugas. Kemudian yang ketiga, adik-adik bisa dengar firman Tuhan melalui orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Jika papa, mama, oma, ataupun opa sedang bercerita tentang Tuhan Yesus, adik-adik harus mendengarkan dengan baik. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tidak hanya mendengar saja ya, tetapi adik-adik bisa membagikan firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar kepada orang lain. Seperti permainan kita di awal tadi. Ketika adik-adik sudah mendengar dengan baik, pasti adik-adik bisa menyampaikannya dengan baik kepada orang lain. Contohnya, sekarang nih kalau adik-adik sudah dengar cerita dari Enci Brenda, adik-adik boleh menceritakan kembali firman Tuhan hari ini untuk orang tua, untuk kakak, atau untuk adik di rumah. Yang terpenting adalah Tuhan Yesus mau kalau adik-adik bisa menceritakan tentang sosok Tuhan Yesus untuk sesama, dengan cara melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan firman Tuhannya dengan cara apa? Yang pertama, adik-adik bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti 3 minggu lalu ketika Cina bercerita dan berpesan untuk adik-adik, supaya adik-adik selalu memberikan yang terbaik dengan cara bernyanyi, memuji Tuhan, yang bisa main alat musik boleh bermain alat musik, yang bisa menari juga boleh menari. Terus yang kedua, adik-adik harus jadi anak yang saling mendukung. Seperti pesan cerita, jangan lupa untuk selalu mendukung orang tua dengan cara membantu orang tua, juga dengar-dengaran terhadap guru di sekolah. Yang terakhir, adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan cara bersikap yang baik atau tidak serakah. Seperti pesan Cirut minggu lalu ya, kita tidak boleh serakah dan harus saling berbagi dengan orang lain agar kita bisa hidup damai. Masih banyak lagi contoh yang lainnya adik-adik. Nah, adik-adik bisa temukan di dalam Alkitab tentang apa aja sih yang harus adik-adik lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Karena Alkitab adalah buku yang isinya kebenaran firman Tuhan. Jika adik-adik belum bisa baca dengan benar, bisa minta bantuan orang tua atau kakak untuk membacakannya buat adik-adik. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Semuanya harus sayang ya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu sayang sama kita melalui kematian dan kebangkitannya. Dan hari Kamis kemarin nih, kita sudah bersama-sama bersuka cita dan juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk itu, kita sebagai anak-anaknya, jangan lupa untuk selalu mendengar, membagikan, dan melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Aktivitas dari Enci Brenda hari ini adalah, adik-adik tolong sebutkan kembali kalimat yang benar yang sudah adik-adik susun di awal permainan tadi. Kalimat itu merupakan janji adik-adik kepada Tuhan Yesus. Janji untuk selalu mau melakukan firman Tuhan dan membagikannya untuk orang lain. Minta tolong mama atau papa atau orang tua untuk merekam janji adik-adik lalu kirimkan kembali ke WhatsApp grup ya. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu. Adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah minggu hari ini, Enci Brenda mau ajak adik-adik berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Bapa, agar kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa boleh rajin membaca Alkitab, sehingga kami boleh tahu kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh membagikan firman Tuhan untuk orang lain dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus
Yesus Tuhan.